Tuan Indra, akhirnya kita telah sampai di rumah yang tokoh tadi saya sebutkan. Siapakah dia? Jangan manja, tetap berdoa, tetap berusaha. Jangan lupa ya, untuk subscribe, like, and share. Jangan lupa bunyikan loncengnya, karena jempol Anda membantu kami merangkai sebuah karya positif dan inspiratif untuk kita bersama. Halo, selamat siang. Hari ini kita sedang lagi di Bandung, di suatu tempat toko kue sari-sari. Dari sini kita akan menuju suatu rumah di daerah Bandung, suatu toko yang menurut saya dia seorang pilot senior. Mau tahu siapa dia? Nanti kita langsung saja ke rumahnya. Kita lihat siapa orang yang akan saya kunjungi. Tuan Indra, akhirnya kita telah sampai di rumah yang tokoh tadi saya sebutkan. Siapakah dia? Mari kita langsung saja kita temui beliau. Beliau sudah ada di dalam kayaknya dan nunggu kita dari tadi. Beliau ini saya kasih clue, dia seorang penerbang pilot dan dia mempunyai jabatan, ex-jabatan maksud saya, seorang direktur operasi di salah satu BUMN terkemuka pada saat itu. Dan dia cukup berpengalaman di bidang penerbangan. Baik, kita langsung saja. Halo sahabat Kapten Indra, apa kabar semuanya? Telah sampai bertemu dengan seorang yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelumnya halo kita menjalani sebuah keajaiban di balik sebuah penerbangan. Kapten Maskur seorang pilot senior. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like, and share. Jangan lupa bunyikan loncengnya, karena jempol Anda membantu kami merangkai sebuah karya positif dan inspiratif untuk kita bersama. Saya akan menceritakan tanggal 29 Maret 1977 di mana pesawat yang diawaki oleh pilot Maskur terbang dari Palu, Bandara Mutiara menuju Toli-Toli, di mana mengalami eksiden jatuh di sekitar lereng Gunung Tinombala. Pesawat tersebut berawak dengan 3 orang dan 20 orang penumpang dan hanya beberapa yang hidup. Mari kita langsung saja kita tanyakan pada narasumber kita, Kapten Maskur. Selamat siang Kapten Maskur, apa kabar? Alhamdulillah saya ketemu lagi. Udah lama gak ketemu. Tahun 2012. Saya kangen banget Cap, udah lama ketemu. Alhamdulillah. Kapten sehat walafiat Cap. Alhamdulillah. Dari keluarga sehat semua. Alhamdulillah, kita doanya. Sebelum saya mau nanya dengan kejadian tersebut, Kapten Maskur pada saat itu flying school-nya di mana Cap? Dan Di Curug, angkatan 23 dari 74 sampai 75. Oh, baik. Dan untuk first officer pertama kali berada di rating apa dan di airline mana pada saat itu? Saya lulus Curug itu wisudanya itu April tahun 1976. Terus saya disekolahkan oleh perusahaan saya, PT Merpati Nusantara Airlines, untuk terbang di Tunoter dan ground course maupun flight trainingnya juga di Curug. Kira-kira bulan Agustus saya selesai type rating, saya dikirim ke Biak. Terus saya di Biak setahun di sana. Oh, seperti itu, baik.
tantangan apa yang paling terasakan pada saat menjalani di sekolah Prabang di Curug pada saat itu? Wah, kalau tantangannya banyak. Yang paling berkesan kan seperti apa, Dep? Ya apa ya, pendidikannya kan hampir seperti semi militer di sana ya. Jadi sangat disiplin, sangat keras, walaupun tentunya itu kita rasakan setelah kita lulus, so kita mendapat sesuatu yang lain lah daripada sebelum kita di SMA dulu. Dulu kan SMA kan boleh seenaknya, di situ nggak bisa seenaknya. Yang jelas mental kita juga jadi lebih kuat gitu. Terus rasa manja juga boleh dibilang sedikit hilang ya. Banyak dari teman-teman kita yang mungkin datang dari katakanlah golongan orang yang berada gitu, waktu masuk sana sempat nangis-nangis karena memang mereka merasakan beda sekali antara sipil ya, bukan antara waktu dia di rumah dia terus ada di Curug kan yang aturannya ada banyak tata tertibnya harus kita ikuti. Iya, kita salah sedikit ada aturannya gitu. Senior juga boleh mukul sama kita dulu itu gitu. Tapi itu untuk semua, untuk kita juga untuk disiplin ya. Betul. Sehingga Kapten bisa saat ini menjadi seorang yang luar biasa, seorang Kapten. Untuk bagaimana kejadian sebenarnya sih, Kap? Kita kembali pada eksiden yang terjadi di Timambala tersebut, dan bagaimana Kapten dapat bertahan hidup sampai berhari-hari. Karena kita tahu pada saat itu akomodasi maupun komunikasi hampir tidak sama, maupun populasi penduduk saat itu sangat sedikit sekali. Boleh menceritakan sedikit, Kapten? Kan? Jadi gini, banyak kejadian kecelakaan itu diawaki oleh awak pesawat yang sebetulnya tidak terbang di pesawat itu. Pada waktu itu saya juga merasakan hal yang sama. Jadi saya bukan menggantikan, saya tukeran schedule dengan teman saya, Kapten almarhum Kapten Hadirin Soro Filemon, karena Kapten Filemon habis dari Palu, sedangkan saya habis dari Ujung Pandang. Schedule saya Ujung Pandang lagi, schedule-nya Filemon ke Palu. Akhirnya kita tukeran, bosan lah, karena tukeran gitu lah. Kapten Anwar juga menggantikan Kapten Sugita yang karena anaknya sakit. Tekniknya harusnya Glenn Motok, tapi karena Glenn Motok baru nikah digantikan oleh Abi gitu. Jadi rutenya itu Manado, Luwuk, Poso, Palu, Toli-Toli, Palu gitu. Nah, kita terbang dari Manado itu jam 6 pagi dan sampai Palu kira-kira jam 10 kurang seperempat lah gitu. Terus sekitar jam 10-an kita 10 lewat kita take off ke Toli-Toli. Jadi rutenya kejadiannya itu sekitar 10.45 atau 10.47, saya udah agak lupa gitu ya waktu itu ini. Terus bagaimana Kapten bisa survive gitu, dari habis kejadian tersebut? Kita tahu sendiri medannya itu tidak mudah. Dan iya betul. Jadi kalau masalah kenapa saya bisa survive, mungkin itu karena karunia Allah juga ya, mungkin ya pastinya begitulah. Tapi kalau dari segi survival yang saya lakukan itu mungkin sedikit banyak juga kita pernah mendapat pelajaran lah di Curug bagaimana tentang survival, walaupun tidak seperti yang saya alami waktu itu gitu. Kuncinya sebenarnya satu sih ya, jangan menyerah lah gitu, jangan menyerah pada nasib lah gitu. Tetap survive ya, kita sampai berdoa ya. Jangan manja, tetap berdoa, tetap berusaha gitu. Nah memang rasa manja itu akan datang kalau ya rasa datang kalau ada orang lain yang bisa membuat kita manja. Contohnya waktu itu saya kan di hutan itu 6 hari 4 malam lah. Jadi kejadian jam 10 sekian, saya jam 11 sekian sudah turun dari gunung itu. Kenapa saya turun? Karena dari tempat kejadian itu memang desa transmigrasi itu Tongkamaling itu kelihatan sekali memang. Seperti kalau kita dari puncak lihat Bogor lah gitu ya. Tapi begitu kita jalan kan tidak seperti semulus. Kalau kita jalan misalnya lewat jalan aspal, jalannya kan nggak ada. Dan tidak sedekat seperti yang kita lihat ya. Kalau katanya, kalau ditarik garis lurusnya sekitar 35 kilo. 35 kilo, itu dekat ya?
luar biasa. Ya, artinya gini, kalau 35 kilo itu pada kondisi jalan yang normal itu ditempuh 6 hari kan terlalu lama. Orang kan pace orang jalan itu kan bisa mungkin 5 kilo per jam lah. Kalau misalnya kita jalan 8 jam kan udah 40 kilo, udah nyampe lah satu hari. Tapi karena memang medannya naik turun, begitu kita turun juga udah nggak kelihatan gitu medannya di mana. Akhirnya saya ngikutin apa yang pernah dilakukan di Curug dulu, bahwa untuk survival itu pertama kali kalau bisa cari sungai gitu. Sungai. Karena boleh dibilang 90% ke atas di pinggir sungai pasti ada kehidupan. Apakah itu mungkin kampung, rumah, jadi saya ke situ. Tapi ternyata sungai yang saya ikutin pun tidak seperti sungai yang landai gitu, ada air terjun apalah. Jadi ya jadi kita menyusuri sungai sampai menyeberang nggak pada saat itu? Ya nyebrang. Kalau misalnya sungainya ternyata terus ada air terjun, sana lebih landai, kita nyebrang ke sana, nanti turun sana nyebrang lagi gitu. Nah yang pas hari terakhir, hari ke-6 itu sungainya mencabang, sungai cabang. Waktu itu kita udah bertiga, jadi hari sebelumnya gini, hari pertama itu saya sendiri, ternyata di belakang saya ada yang ngikutin, yang saya nggak tahu orang itu. Nah begitu hari kedua, kita sama-sama ketemu di pinggir kali. Loh, bapak siapa? Saya korban dulu, saya kan juga dulu. Oh, bapak, mas tidur aja. Oh, saya bukan tidur kan, mas bukannya tekniknya, bukan, saya pilotnya. Akhirnya kita jalan berdua. Hari ketiga kita ketemu lagi, ternyata memang ada lagi yang ngikutin gitu. Jadi hari pertama saya sendiri, hari kedua saya berdua, hari ketiga kita bertiga, sampai hari ke-6 kita bertiga itu. Bertiga, ya. Nah kalau ditanya masalah makannya ya nggak ada warung sih. Ya makanya kebetulan Pak Hasan Tauli itu yang hari kedua ngikutin saya itu, dia Kepala Kuartir Cabang Pramuka Sulawesi Tengah. Jadi sedikit banyak dia tahu daerah di situ, juga tahu bagaimana survival lah sedikit banyak. Jenis makanan apa yang bisa dimakan seperti apa? Jadi dia ada bunga yang masih ini bisa dimakan, rasanya manis, ada daun yang bisa dimakan, tapi ini kelihatannya bagus tapi jangan dimakan karena ini beracun. Itu dari beliau itu. Oh, sudah biasa ya. Gitu, ya. Dan juga kalau menurut teori kan, kalau kita diem di suatu tempat dengan minum aja, kita kan bisa bertahan sampai 14 hari. Betul. Tapi kalau kita dengan berjalan misalnya, kita hanya maksimum bisa 7 hari tanpa makanan yang lain, hanya minum aja. Nah kebetulan waktu itu juga kita ada makan, terus sempat juga kita mendapat apa ya, semacam itu mujizat dari Allah. Kita tuh dilempar jambu besar-besar oleh monyet-monyet yang besar itu. Kita ketemu segerombolan monyet, jadi udah takut juga, ternyata mereka lempar buah jambu. Ya, jambu ya. Jambu yang daunnya merah itu kita makan itu, ya alhamdulillah. Terus sampai hari ke-6 kita ketemu di pertigaan sungai itu. Nah di pertigaan sungai itu terjadi peribadatan yang seru memang. Mau kemana gitu ya? Nah, kita ke kiri atau kita ke kanan gitu. Berarti kalau bertiga kemungkinan lebih mudah ya untuk mengambil suara. Tapi yang terbanyak pasti akan yang menang. Daripada berempat atau berenam genap. Bisa jadi begitu, tapi waktu itu memang kita menyerahkan semuanya, boleh dibilang menyerahkan semuanya kepada Pak Hasan Tauli itu, karena kita percaya bahwa dia lebih mengenal daerah situ gitu. Karena waktu itu posisi dia di Pak Ketua DPRD kalau nggak salah, Ketua DPRD di Palu, Kepala Warcap Pramuka di Palu. Jadi ya akhirnya diputuskan kanan kiri, udah kita sementara ambil di tengah aja dulu, supaya yang penting kita jangan kehilangan suara sungai. Oh, seperti itu, baik. Setelah itu kita dapat ketemu penduduk, dapat pertolongan dari SAR ya, dan kembali seperti sampai sekarang ketemu ya, sehat walafiat, alhamdulillah. Kapten, trauma nggak sih seperti kejadian tersebut? Dan bagaimana Kapten bisa recovery dari trauma tersebut? Kalau trauma pasti ada lah, nggak mungkin kan orang habis kecelakaan sepeda aja kita juga trauma. Cuman memang waktu itu mungkin karena umur juga masih muda ya, baru 23 tahun waktu itu. Jadi traumanya itu tidak lama karena saya mendapat bimbingan dari kapten-kapten saya yang semuanya alhamdulillah sebenarnya sayang sama saya gitu. Jadi
Jadi kadang-kadang kalau misalnya weather agak masuk awan itu dimasuk-masukin awan yang ada gunung-gunung, tapi pada kondisi yang safe itu untuk menimbulkan confidence saya lagi gitu. Jangan takut, matanya jangan ditutup. Nanti gitu, kalau saya udah dekat-dekat gunung, saya tutup mata tadinya. Tapi sama beliau, ayo terus, kamu bisa. Akhirnya, alhamdulillah sih. Setelah Captain kembali lagi terbang, itu berapa lama Captain dari first officer apa naik ke pindah ke rating lain? Kapan Captain yang setelah dari sebetulnya waktu kejadian itu pada kondisi kita sedang direkomendasi gitu. Kan di merpati seperti itu mungkin Indra juga tahu ya, mau jadi Captain itu kan direkomendasi dulu gitu kan dari lainnya. Betul. Saya pada kondisi rekomendasi terus kecelakaan itu. Habis kecelakaan saya grounded sampai 6 bulan. Sebenarnya bukan grounded sih, cuma karena recovery gitu ya. Recovery secara mental ya. Ada retakan kepala di sebelah kanan saya. Mungkin terbentur kali karena benturannya. Ya, betul. Nah setelah itu saya terbang lagi tahun 78. Teman-teman saya captaincy, saya dipindah ke Vanguard waktu itu karena di Vanguard perlu FO, saya pindah ke Vanguard. Terus tahun 80 saya balik lagi jadi dikaptensikan di Twin Water lagi. Ya. Setelah itu terus jadi captain di rating lain sampai sekarang gitu ya. Iya. Baik Captain. Terus tantangan, selain tantangan, Captain bisa memberi kesan pada teman-teman yang di luar sana, baik yang masih pendidikan maupun yang berkarir di dunia penerbangan. Menurut saya itu jadi pilot tidak perlu pintar lah gitu ya, tidak perlu pintar tapi harus smart. Beda ya orang pintar dengan smart gitu. Jadi kalau ini pikir dua ya harus disiplin, karena bagaimanapun kalau kita sudah kontrak mau jadi pilot itu tidak hanya kontrak kerja tapi harus kontrak belajar juga. Kita setiap 6 bulan kita dicek, setiap 6 baik pengetahuan maupun kesehatan kita dicek. Kita pindah pesawat, kita sekolah lagi, dicek lagi juga. Terus yang ketiga mungkin be yourself lah, jangan kebawa ke sana, kebawa ke sini gitu. Artinya kita memang kalau sudah bersiap jadi penerbang ya udah jadi penerbang yang profesional. Jangan banyak saya lihat itu dari teman-teman kita ya penerbang lah, dia pengen jadi selebritis lah aja dua-duanya kurang pas gitu. Itu menurut saya. Tapi kalau orang kan boleh berpikiran lain ya, tapi kalau menurut saya sih seperti itu. Terus jaga kesehatan, jangan yang aneh-aneh. Baik Captain, terima kasih atas waktunya. Sahabat Captain Indra, menjadi seorang pilot itu perlu harus disiplin, smart, dan menjadi diri sendiri. Dan menjaga kesehatan itu sangat penting untuk memudahkan kita untuk terus eksis di dunia penerbangan. Sahabat Captain Indra, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan walau sedetik pun. Tapi berpikir positif akan mengajak kita untuk percaya, berusaha, berdoa, maka keajaiban akan bicara nantinya. Boleh satu lagi? Silakan. Tapi gini, dari kejadian itu saya mendapat 3 hal yang tadinya saya masih belum segitu percaya lah. Pertama, bahwa hal yang gaib itu apa sih, hal yang gaib itu saya dapatkan di situ. Terus yang kedua, timbul rasa manja karena ada orang lain yang bisa memajakan kita. Saya waktu jalan di hutan itu kuat-kuat aja, tapi begitu ketemu orang saya nggak bisa jalan. Kenapa? Saya udah tahu bahwa nanti saya akan digotong oleh dia. Nah, itu rasa manja kita. Terus yang ketiga, waktu itu di kantong saya itu ada duit 85.000, sedangkan gaji saya waktu itu 115.000. 85.000 itu kalau di dolarin, waktu itu dolarnya baru 400 perak, jadi sekitar 2.000 dolar lebih. Kalau sekarang kan berapa juta itu? Kali 15.000 aja. Iya. Tapi bisa nggak digunakan uang itu? Tidak. Nggak bisa. Jadi jangan terlalu terpaku bahwa uang itu adalah segala-galanya. Itu mungkin yang harus kita camkan. Bahwa kita jangan jatuh duniawian ya, harus ada keseimbangan, baik duniawi maupun batin kita dan doa. Itu sangat penting. Uang perlu untuk menunjang ukhrawi kita. Insya Allah kayak seperti itu. Baik, sahabat Captain Indra, jangan lupa ya untuk tetap subscribe, like, and share channel sahabat Captain Indra agar kita dapat berbagi
inspiratif dan motivasi, serta pikiran positif. Sampai jumpa lagi.